Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan kangen lahir batin kepadamu meski ia masih berusaha menghindarimu. Ya. Jadi sesungguhnya perpisahan itu akan pada waktunya memunculkan rasa rindu atau rasa kangen. Jangankan berpisah dengan seseorang yang dari pagi sampai pagi lagi selalu bersama, menangis tertawa bersama, ya, kehujanan kepanasan bersama, kelaparan bersama, ya, kangen dengan rumah saja. Misal dulu ya, ketika kita masih mahasiswa, kita kos begitu kan, saat kita sudah dewasa, sudah punya rumah sendiri, bahkan sudah kembali ke kampung halaman ya. Saat kita berkunjung ke kota tempat kita kuliah dulu, maka berkunjung ke bekas kos-kosan itu menjadi agenda tetap ya kalau kita sedang berkunjung ke tempat kita kuliah dulu. Kenapa kangen? Karena di situ tersimpan sejuta kenangan bersama teman-teman sebaya, bersama sahabat-sahabat menangis tertawa bersama ya, mengerjakan tugas bersama, begadang bersama dan seterusnya. Itu kepada tempat, apalagi kepada seseorang yang dicintai. Maka mantan pasti merasakan juga kangen kepada kita. Kangen itu ada kangen yang levelnya biasa. Kita kangen kepada sahabat kita saat kita kuliah, saat kita sekolah. Tapi kita tidak juga mencoba menghubunginya, tidak telepon, tidak chatting WhatsApp dan seterusnya. Ya, atau menggunakan media sosial lain, misal chatting Line, Telegram, enggak. Kita kangen, ya, tetapi kita masih bisa mengendalikan rasa kangen itu karena kesibukan kita, karena di sekeliling kita juga banyak orang-orang yang menghibur kita dan seterusnya. Itu kepada sahabat atau kepada teman. Tetapi kepada seseorang yang dicintai, maka ketika rasa kangen itu sedemikian besarnya, ya, orang merasa kangen lahir batin, mau menemui gengsi kan, karena meminta perpisahan duluan. Nah, biasanya untuk mengobati rasa kangen itu, orang tetap sembunyi-sembunyi, melihat dari jauh ya, datang ke tempat bekerja mantannya, melihat dari jauh. Bisa melihat dari jauh saja, itu rasanya sudah bahagia. Atau melewati rumahnya, berhenti sejenak, memandang pagar rumahnya, itu bisa sedikit mengobati rasa kangen. Ya. Nah, jadi itulah yang dialami oleh seluruh manusia, termasuk mantan juga kepada kita. Nah, ada tidak tanda yang bisa kita lihat sesungguhnya mantan kangen lahir batin kepada kita? Ya, jadi jawabannya tentu ada. Yang pertama ya, setelah perpisahan itu terjadi, mantan berusaha untuk mencari pengganti kita.
gonta-ganti dengan si A 3 bulan, dengan si B 2 bulan, dengan si C 2 minggu, terus begitu. Kenapa dia terus dan terus mencoba mencari pengganti? Tidak ada yang awet satupun, karena tidak ada dan dia tidak menemukan seseorang yang seperti kita. Kalau dia menemukan seseorang yang seperti kita, bahkan melebihi kita, tentu dia tidak akan ganti pasangan terus. Ya, dia ganti terus, ya, jalan dengan si A, jalan dengan si B, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa hatinya kosong dari cinta, dan dia berusaha untuk mencari seseorang yang bisa mengisi hatinya. Jadi mengisi waktu kebersamaan dengan seseorang itu belum tentu bisa mengisi hati seseorang. Biarpun kelihatannya mantan punya pasangan, bahkan 3 bulan sekali pasangannya berubah lagi, tetapi hatinya selalu kosong. Dan hati yang selalu kosong itulah yang membuat orang tidak pernah berhenti untuk mencari dan mencari. Ya, nah, itu tandanya dalam proses pencarian itu mantan kangen lahir batin kepada kita. Dia cari, dia cari, dia cari. Dengan kita dulu, dia bisa bertahan selama bertahun-tahun, kan? Sekarang bisa bertahan 3 bulan, sudah bagus itu. Ya. Nah, jadi dalam proses pencariannya itu sesungguhnya dia kangen kepada kita. Apa yang dia cari? Yang dia cari adalah seseorang yang seperti kita, yang bisa mengisi hatinya, yang bisa membuatnya jatuh cinta, dan ia pun dicintai. Mungkin ia dicintai, tetapi hatinya menjadi kosong karena dia tidak bisa atau belum bisa untuk mencintai pengganti kita tadi. Ya, nah, kemudian yang kedua nih yang paling penting, ya, yang juga bisa dilihat. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan juga yang rajin like, share, dan komen, selalu saya doakan yang terbaik agar Anda bisa segera kembali bersama dengan mantan yang sangat Anda cintai. Seluruh komen itu saya baca, ya. Dan kalau memang ada sesuatu yang sangat menarik juga bisa kita kupas di dalam video-video kita yang akan datang, ya, agar bisa memberikan manfaat juga untuk teman-teman yang lainnya. Yang minta didoakan, semuanya saya doakan, semuanya saya aminkan. Kalau di channelnya itu ada namanya, selalu saya doakan dengan menyebut nama Anda. Semoga Allah berikan kemudahan agar Anda bisa kembali bersama dengan mantan yang Anda rindukan. Amin. Nah, jadi ya, sekarang yang kedua, ini yang paling penting. Mantan kelihatan seperti orang yang stres. Orang yang stres itu, kalau kita berada dalam jarak dekat dengan dia, kita bisa melihat, kan, suasana hatinya itu cepat sekali berubah, ya, dari tertawa kemudian menangis, begitu, kan. Kemudian terjadi perubahan pada dirinya,
dia tidak menjadi dirinya sendiri. Kita mengenal baik mantan ya. Cara berdandannya biasanya sederhana saja. Ya, kalau wanita misal menggunakan make up itu tipis saja bedaknya. Sekarang cara berdandannya misal menjadi sangat berlebihan. Kalau laki-laki ya, misal kemarin-kemarin cara berpakaiannya rapi lah pokoknya begitu ya. Sekarang menjadi tidak rapi, tidak enak dilihat dan seterusnya. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, kalau dalam jarak dekat kita bisa melihat tiba-tiba ketawa sendiri, ya, atau seperti orang yang sedang ngomong sendiri dan seterusnya. Jadi mantan terlihat stres berat, ya, terlihat stres, pusing, dan itu tanda bahwa dia kangen lahir batin kepada kita, ya. Kenapa bisa sampai stres berat? Ya, rasa rindu itu kalau tidak terobati, tidak ketemu dengan orang yang ia kangeni itu tadi, jadinya tekanan batin, lambat laun bisa menjadi stres, ya. Jadi itu dua tanda. Nah, sekarang ya, bagaimana dengan kita? Yang paling penting sekarang ketika kita ingin mantan kembali kepada kita, satu hal, ya, saat cinta di dalam hati kita kepada mantan itu amat sangat besar, maka mantan tidak akan pernah kembali kepada kita. Tetapi jika cinta di hati kita amat sangat cinta kepada Allah, cinta kepada manusia, kepada mantan, kepada segala macam, itu cinta yang sederhana-sederhana saja, ya. Tetapi cinta kita yang terbesar di dalam hati kita, kita amat sangat cinta kepada Allah. Maka insya Allah ketika kita mencintai manusia, mantan dengan sederhana, dan mencintai Allah dengan seluruh hati dan jiwa kita, mantan akan kembali kepada kita. Ya, jadi kita harus selalu belajar untuk mencintai Allah dengan amat sangat. Maka di dalam Surat Al-Baqarah ayat 165 kita diajarkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ya, jika kita ingin orang yang kita cintai, mantan ini mencintai kita, maka kuncinya cinta di hati kita adalah seluruhnya untuk Allah. Ya, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan kembali menjadi milik kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.